Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Nomi Juantika dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Prodi Manajemen, Universitas Wijaya Kusuma, Purwokerto. Saya akan mempresentasikan materi evolusi teori manajemen pada bagian teori behavioral. Yang akan kita bahas pertama adalah pengertian dari behavioral management itu sendiri. Teori behavioral management adalah sebuah sistem manajemen untuk menggerakkan pekerja atau orang lain dengan menggunakan pendekatan berbasis dan terpusat pada perilaku manusia, dengan menganalisis hal yang mendasari aktivitas temporarinya sesuai dengan kebutuhan atau motif pencapaian dari pekerja. Secara pengertian yang lebih mudah, behavioral merupakan metode yang mencoba menganalisis hubungan motivasi pekerja dan produktivitas kerja. Pendekatan behavioral yang dibagi menjadi dua, yaitu pendekatan behavioral individu dan pendekatan behavioral sosial. Pada behavioral individu, sistem manajemen yang muncul menggunakan analisis pendekatan perilaku individu yang didasari oleh motif yang mendominasi sang pekerja. Sedangkan pada behavioral sosial, sistem manajemen lebih lanjut menggunakan pendekatan terhadap interaksi sosial antar pekerja. Sehingga yang terjadi adalah kemampuan produktivitas yang dihasilkan oleh tim berdasarkan motif dan sifat kelompok tersebut, ataupun hasil dari kombinasi motif-motif yang bersinergi. Setelah membahas tentang pengertian dan pendekatan behavioral, kita akan membahas tokoh-tokoh dari teori behavioral, antara lain Hugo Mustenberg, Elton Mayo, Douglas McGregor, dan Abraham Maslow. Tokoh teori behavioral yang pertama akan saya bahas adalah Hugo Mustenberg. Ia dikenal sebagai pencetus psikologi industri, sehingga dikenal sebagai bapak psikologi industri. Di dalam bukunya yang berjudul Psychology and Industrial Efficiency, ia memberikan 3 cara untuk meningkatkan produktivitas. Yang pertama, penemuan best possible person, dengan menemukan orang terbaik. Dengan menempatkan seorang pekerja terbaik yang paling sesuai dengan bidang pekerjaan yang akan dikerjakannya. Kedua, penciptaan best possible work, dengan menciptakan pekerjaan yang terbaik. Dengan menciptakan tata kerja yang terbaik, yang memenuhi syarat-syarat psikologi untuk memaksimalkan produktivitas. Yang ketiga, penggunaan best possible effect, dengan menggunakan pengaruh psikologi. Dengan menggunakan pengaruh psikologis agar memperoleh dampak yang paling tepat dalam mendorong karyawan. Teori behavioral management yang selanjutnya dari Elton Mayo, terkenal dengan percobaan Houston, di mana hubungan manusiawi menggambarkan manajer bertemu atau berinteraksi dengan bawahan. Bila moral dan efisiensi kerja memburuk, maka hubungan manusiawi dalam organisasi juga akan buruk. Studi dan penelitian yang dibuat oleh Elton Mayo, antara lain, studi Houston. A. Teori perhatian, attention theory. Pekerja akan lebih produktif jika merasa diperhatikan. B. Teori penerimaan sosial, social acceptance theory. Pekerja akan menunjukkan produktivitas berdasarkan faktor penerimaan sosial. Adapun 2 eksperimen yang dilakukan Elton Mayo dalam studi Houston. Eksperimen yang pertama dilakukan bagi kelompok pekerja yang memperoleh manipulasi atas penerangan di tempat kerjanya. Sedangkan eksperimen kedua dilakukan bagi kelompok pekerja yang memasang telepon di bank-bank. Kedua eksperimen ini menyimpulkan bahwa ternyata pemberian upah dan juga nyala lampu atau penerangan tidak menentukan produktivitas para pekerja. Akan tetapi adanya perilakuan yang sama oleh manajer serta perhatian khusus terhadap kesejahteraan mereka yang dikenal sebagai sebutan Houston Effect yang akan menentukan produktivitas para pekerja. Dari teori ini, tentunya tidak berarti bahwa mereka tidak memerlukan upah atau juga penerangan secukupnya dalam bekerja. Akan tetapi, perhatian
dan penerimaan sosial, rupanya lebih menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku mereka dalam bekerja di organisasi. Teori behavioral management berikutnya dari Douglas MC Kruger. Konsep motivasi Douglas MC Kruger dikenal dengan teori X dan teori Y. Teori X, pandangan tradisional tentang motivasi. Pekerjaan yang dibenci oleh karyawan yang harus diberikan motivasi dengan paksaan uang dan pujian. Sedangkan teori Y, pekerja atau orang sudah memiliki motivasi untuk bekerja melakukan pekerjaan dengan baik. Teori X ini menyatakan bahwa pada dasarnya karyawan yang bekerja pada suatu perusahaan secara alami tidak termotivasi dan tidak suka bekerja. Dengan asumsi dan anggapan demikian, maka manajemen akan cenderung menggunakan gaya otoriter dalam mengoperasikan perusahaannya. Menurut teori X ini, manajemen harus secara tegas melakukan intervensi untuk menyelesaikan suatu masalah atau pekerjaan. Gaya manajemen ini menyimpulkan bahwa pekerja pada dasarnya tidak suka bekerja, tidak mempunyai ambisi, tidak bertanggung jawab, enggan untuk berubah, lebih suka dipimpin daripada memimpin. Sedangkan teori Y ini menyatakan bahwa pada dasarnya karyawan yang bekerja pada suatu perusahaan menyenangi pekerjaannya. Dengan asumsi dan anggapan demikian, maka manajemen akan cenderung menggunakan gaya manajemen partisipatif. Teori Y ini beranggapan bahwa karyawannya suka bekerja, mampu mengendalikan diri, menyukai tanggung jawab, penuh imajinasi dan kreasi, mampu mengarahkan diri sendiri. Teori behavioral management yang terakhir dari Abraham Maslow. Abraham Maslow sebagai babak motivasi menerangkan konsep tentang 5 tingkat kebutuhan yang menjadi motivasi seseorang, atau biasa disebut dengan hierarki kebutuhan individu, yaitu tingkat kebutuhan dari individu. Dikemukakan oleh Abraham Maslow, ia menghipotesiskan bahwa di dalam diri semua manusia ada 5 jenjang kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan fisiologis, psychological need. Kebutuhan paling dasar pada setiap orang adalah kebutuhan fisiologis, yakni kebutuhan untuk mempertahankan hidup secara fisik. Contoh kebutuhan fisiologis itu seperti kebutuhan makan, minum, tempat tinggal, tidur, dan oksigen. Kebutuhan-kebutuhan fisiologis adalah potensi paling dasar dan besar bagi semua pemenuh kebutuhan di atasnya. Manusia akan mengabaikan atau menekan dulu semua kebutuhan lain sampai kebutuhan fisiologis itu terpuaskan. Kebutuhan kedua adalah kebutuhan akan rasa aman, safety or security need. Setelah kebutuhan fisiologis terpuaskan, muncullah kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan akan rasa aman ini diantaranya adalah rasa aman fisik, stabilitas, ketergantungan, perlindungan, dan kebebasan dari ancaman seperti kriminalitas, perang, terorisme, penyakit, takut, cemas, bahaya, kerusuhan, dan bencana alam. Menurut Maslow, orang-orang yang tidak aman akan bertingkah laku sama seperti anak-anak yang tidak aman. Mereka akan bertingkah laku seakan-akan selalu dalam keadaan sangat terancam. Seseorang yang tidak aman memiliki kebutuhan akan keteraturan dan stabilitas secara berlebihan, serta akan berusaha keras menghindari hal-hal yang bersifat asing dan yang tidak diharapkannya. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, social need. Jika kebutuhan fisiologis dan kebutuhan akan rasa aman telah terpenuhi, maka muncullah kebutuhan akan rasa cinta, kasih sayang, dan rasa memiliki dimiliki. Contoh kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, seperti bersahabat, keinginan memiliki pasangan dan keturunan, kebutuhan untuk dekat pada keluarga, dan kebutuhan antar pribadi, seperti kebutuhan untuk memberi dan menerima cinta. Maslow juga mengatakan bahwa kebutuhan akan cinta meliputi cinta yang memberi dan cinta yang menerima. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan penghargaan, esteem need.
Setelah kebutuhan dicintai dan dimiliki tercukupi, selanjutnya manusia akan bebas untuk mengejar kebutuhan ego atas keinginan untuk berprestasi dan memiliki prestis. Maslow menemukan bahwa setiap orang yang memiliki dua kategori mengenai kebutuhan penghargaan, yaitu kebutuhan yang lebih rendah dan lebih tinggi. Kebutuhan yang lebih rendah adalah kebutuhan untuk menghormati orang lain, kebutuhan akan status, ketenaran, kemuliaan, pengakuan, perhatian, reputasi, apresiasi, martabat, bahkan dominasi. Kebutuhan yang tinggi adalah kebutuhan akan harga diri termasuk perasaan, keyakinan, kompetensi, prestasi, penguasaan, kemandirian, dan kebebasan. Sekali manusia dapat memenuhi kebutuhan untuk dihargai, mereka sudah siap untuk memasuki gerbang aktualisasi diri. Kebutuhan tertinggi yang dikemukakan Maslow. Kebutuhan yang kelima atau kebutuhan yang paling tinggi adalah kebutuhan akan aktualisasi diri. Self-actualization need. Tingkat terakhir dari kebutuhan dasar Maslow adalah aktualisasi diri, yaitu kebutuhan untuk membuktikan dan menunjukkan dirinya kepada orang lain. Pada tahap ini, seseorang mengembangkan semaksimal mungkin segala potensi yang dimilikinya. Kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan yang tidak melibatkan keseimbangan, tetapi melibatkan keinginan yang terus-menerus untuk memenuhi potensi. Maslow melukiskan kebutuhan ini sebagai hasrat untuk semakin menjadi diri sepenuh kemampuannya sendiri, menjadi apa saja menurut kemampuannya. Awalnya Maslow berasumsi bahwa kebutuhan untuk aktualisasi diri langsung muncul setelah kebutuhan untuk dihargai terpenuhi. Akan tetapi, selama tahun 1960-an, ia menyadari bahwa banyak anak muda memiliki pemenuhan yang cukup terhadap kebutuhan-kebutuhan lebih rendah, seperti reputasi dan harga diri, tetapi mereka belum juga bisa mencapai aktualisasi diri. Teori hierarki kebutuhan sendiri sering digambarkan sebagai piramida, di mana menurut Maslow, seorang individu dimotivasi oleh kebutuhan yang tidak terpuaskan. Meskipun kebutuhan ini terpuaskan karena adanya dorongan dan sifat dasar manusia yang tidak merasa puas, maka akan muncul keinginan-keinginan yang baru. Maslow sendiri mengelompokkan 5 kebutuhan itu menjadi 2, kebutuhan tingkat tinggi dan kebutuhan tingkat rendah. Kebutuhan dari tingkat tinggi adalah kebutuhan sosial, kebutuhan esteem, dan kebutuhan aktualisasi diri. Sedangkan kebutuhan tingkat rendah terdiri dari kebutuhan fisiologis dan kebutuhan akan rasa aman. Demikian video presentasi saya mengenai evolusi teori manajemen pada bagian teori behavioral. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan saudara. Sekian dari saya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.